Sinar mentari sore dengan lembut menyusup melalui jendela kaca tinggi di pusat kebudayaan kota. Tempat berlangsungnya salah satu acara lelang terbesar tahun ini. Suasana di aula mewah itu dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Para peserta, yang sebagian besar mengenakan setelan jas yang dijahit dengan cermat atau gaun malam yang mewah, mengobrol dengan riuh sambil menunggu dimulainya sesi lelang. Di tengah lautan orang-orang yang glamor itu, sesosok berbeda diam-diam muncul di pintu masuk. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut putih, wajah keriput yang penuh dengan kerutan waktu. Pakaiannya yang tua dan usang sangat kontras dengan kemewahan orang-orang di sekitarnya. Matanya berkilauan dengan tatapan lembut, namun juga penuh rasa ingin tahu saat dia mengamati segala sesuatu yang terjadi di depan matanya. Nama pria tua itu adalah Tren Ven Nga. Tahun ini dia berusia 78 tahun. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menginjakkan kaki di tempat semewah ini. Hidupnya terkait dengan hari-hari kerja keras, menjual setiap lembar lotre di jalanan. Namun hari ini, dia berdiri di sini, di ruang lelang paling bergengsi di kota. Banyak orang memandangnya dengan tatapan curiga, bahkan agak meremehkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana orang tua miskin seperti itu bisa muncul di sini. Petugas keamanan berkali-kali mencoba mendekatinya, tetapi akhirnya berhenti. Mungkin mereka tertarik dengan ketenangan dan tatapan tulus dari pria tua itu. Pak Nga perlahan masuk ke dalam, berusaha untuk tidak mengganggu siapapun. Dia menemukan sudut yang tenang di ujung aula, tempat dia bisa mengamati semuanya tanpa menarik perhatian. Dari posisi ini, dia bisa melihat seluruh pemandangan pelelangan yang akan datang. Tepat pukul 7 malam, bel berbunyi menandakan dimulainya acara. Seorang pria paruh baya, berpakaian rapi dalam setelan jas hitam, melangkah ke atas panggung. Itu adalah Bapak Ngin Chetan, presiden perusahaan yang menyelenggarakan lelang, dan juga pembawa acara utama malam ini. Hadirin sekalian, Pak Tan memulai dengan suara lantang, "Selamat datang di lelang amal tahunan kami. Seperti yang Anda semua tahu, semua hasil dari lelang hari ini akan digunakan untuk membangun sekolah bagi anak-anak di dataran tinggi. Mari kita buka hati dan dompet kita untuk membantu mereka yang kurang beruntung." Tepuk tangan meriah menggema di seluruh aula. Pak Nga juga bertepuk tangan pelan. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan mengetahui bahwa pelelangan ini untuk tujuan yang mulia. Lelang dimulai dengan barang-barang yang nilainya sedang. Sebuah lukisan pemandangan dijual seharga 5.000. Satu set teko dan cangkir antik dari dinasti Ngain mencapai 8.000. Suasana di ruangan itu semakin hidup saat harga barang terus meningkat. Pak Nga diam-diam mengamati, sesekali menggelengkan kepalanya karena terkejut dengan angka-angka yang diteriakkan. Uang yang rela dikeluarkan orang untuk barang-barang ini dapat menghidupi seluruh keluarganya selama bertahun-tahun. Saat lelang berlangsung sekitar 1 jam, Pak Tan memperkenalkan item berikutnya. Hadirin sekalian, item berikutnya dalam lelang hari ini adalah jam tangan antik. Ini adalah karya unik dari abad ke-19, dibuat oleh salah satu pengrajin paling terkenal di Eropa saat itu. Harga awal untuk item ini adalah 50.000. Siapa yang mau memulai? Bisik-bisik mulai menyebar di ruangan itu. Banyak orang mengangkat papan nomor mereka, memulai persaingan yang ketat. Harga terus naik. 60.000, 70.000, 80.000 dolar. Pak Nga masih berdiri diam di ujung ruangan,
Matanya terpaku pada jam tangan itu. Ada sesuatu di matanya, emosi yang mendalam yang tidak disadari oleh siapapun. Ketika harga telah mencapai 100.000 dan tampaknya akan segera berakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Nga tiba-tiba mengangkat tangannya. Seluruh aula menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada pria tua miskin di ujung ruangan itu. Pak Tan, setelah beberapa saat kebingungan, bertanya dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tuan, apakah Anda ingin menawar? Pak Nga mengangguk. Suaranya lembut tapi jelas. Ya, saya ingin membeli jam tangan itu. Gelak tawa terdengar dari kerumunan. Banyak orang bertukar pandang curiga dan mengejek. Bagaimana mungkin seorang pria tua yang tampak miskin mampu membeli barang yang begitu mahal? Pak Tan berusaha untuk tetap bersikap profesional, bertanya, "Tuan, berapa tawaran Anda?" Pak Nga terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya punya 534.000 dong." Tawa meledak di ruangan itu. 534.000 dong, bahkan tidak sampai $25. Itu semua uang yang dia miliki, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari jam tangan itu. Pak Tan tampak bingung. Tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Dia melihat sekeliling ruangan, seolah mencari bantuan dari rekan-rekannya. Sementara itu, seorang wanita paruh baya, berpakaian elegan, berdiri dari barisan depan. Dia berjalan menuju Pak Nga. Matanya yang penuh rasa ingin tahu, menatap pria tua itu. "Tuan," wanita itu memulai, "Saya Ngui Sen Tan Ha, wakil presiden perusahaan yang menyelenggarakan lelang ini. Saya ingin tahu, mengapa Anda ingin membeli jam tangan ini?" Pak Nga menatap langsung ke mata Buha. Suaranya hangat dan tulus. "Nyonya, jam tangan ini memiliki arti yang sangat khusus bagi saya." Buha mengangguk, mendorong Pak Nga untuk melanjutkan. Seluruh aula sekarang hening, dengan penuh perhatian mendengarkan cerita pria tua itu. 60 tahun yang lalu, Pak Nga memulai ceritanya. "Saya adalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun, bekerja sebagai pembantu di keluarga kaya. Tuan rumah adalah seorang pria tua, sangat ketat tetapi juga sangat baik hati. Dia memiliki jam tangan yang sama yang sedang dilelang di sini." Pak Nga berhenti sejenak, seolah-olah untuk mengambil napas dan mengendalikan emosinya. "Suatu hari, saya tidak sengaja memecahkan vas bunga antik yang sangat berharga. Saya sangat ketakutan, mengira saya akan dipecat. Tetapi alih-alih marah, majikan saya memanggil saya ke kantornya." Kenangan itu seolah muncul kembali di mata tua Pak Nga. Dia menatapku dan berkata, "Nak, semua orang membuat kesalahan. Yang penting bukanlah apakah kita membuat kesalahan atau tidak, tetapi apa yang kita pelajari dari kesalahan itu." Kemudian dia menunjuk ke jam di dinding dan melanjutkan, "Kamu lihat jam itu? Itu telah menemani saya selama bertahun-tahun, mengingatkan saya bahwa waktu adalah hal yang paling berharga. Setiap saat yang berlalu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah buang waktu untuk menyesali masa lalu, tetapi gunakanlah untuk membangun masa depan." Kisah Pak Nga membuat seluruh aula hening. Banyak orang mulai memandangnya dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan penghinaan tetapi dengan rasa hormat dan simpati. Pak Nga melanjutkan, "Kata-kata itu mengubah hidup saya. Sejak itu, saya selalu berusaha untuk belajar dari setiap pengalaman, baik atau buruk. Saya telah melalui banyak kesulitan dalam hidup, tetapi tidak pernah kehilangan keyakinan dan harapan.
Dan hari ini, ketika saya melihat jam tangan ini, saya merasa seperti bertemu kembali dengan guru saya, ayah rohani saya. Saya tahu bahwa uang yang saya miliki tidak cukup, tetapi saya masih ingin mencoba. Itu semua yang dapat saya lakukan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada orang yang mengajari saya pelajaran paling berharga dalam hidup. Ketika Pak Engha menyelesaikan ceritanya, seluruh aula diselimuti suasana yang mengharukan. Banyak orang diam-diam menyeka air mata mereka. Buha terdiam beberapa saat, lalu berbalik ke arah Pak Tan dan mengangguk. Pak Tan mengerti dan berkata, "Hadirin sekalian, kita baru saja mendengar cerita yang sangat mengharukan. Dan sekarang, saya ingin mengumumkan keputusan khusus dari panitia penyelenggara. Jam tangan ini akan dijual kepada Bapak Tren Venenaha dengan harga 534.000 dong." Tepuk tangan meriah menggema di seluruh aula. Banyak orang berdiri, menghadap Pak Nga dengan kekaguman dan rasa hormat. Pria tua itu berdiri di sana. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Buha mendekati Pak Nga, meletakkan tangannya di bahunya. "Tuan, cerita Anda telah memberi kami pelajaran berharga tentang nilai kehidupan yang sebenarnya. Bukan uang atau status, tetapi pelajaran, kenangan, dan kasih sayang manusia yang paling berharga. Terimalah jam tangan ini sebagai hadiah dari kami semua." Pak Engha dengan gemetar menerima jam tangan itu. Air mata masih mengalir di pipinya. Terima kasih semuanya," katanya. Suaranya tercekat oleh emosi. Sementara semua orang masih terharu dengan cerita Pak Engha, sebuah suara terdengar dari belakang. "Maaf, tapi saya ingin menawar 200.000 untuk jam tangan itu." Seluruh aula berbalik. Itu adalah seorang pengusaha muda, berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang elegan dan percaya diri. Dia melangkah maju, matanya tertuju pada Pak Nga. "Saya Trun Ming Kuan." Dia memperkenalkan dirinya. "Saya ingin membeli jam tangan ini seharga 200.000, tetapi dengan satu syarat, itu akan menjadi milik Pak Nga." Orang-orang di ruangan itu mulai berbisik-bisik. Pak Tan, dengan keterkejutan yang jelas di wajahnya, bertanya, "Tuan Kuan, apa maksud Anda?" Kuan tersenyum, menjelaskan, "Saya ingin menyumbangkan 200.000 untuk dana amal dari lelang ini. Tetapi alih-alih menyimpan jam tangan itu, saya ingin memberikannya kepada Pak Nga." Kisahnya telah memberi saya pelajaran berharga tentang nilai waktu dan rasa terima kasih. Ini adalah cara saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya atas pelajaran itu. Kata-kata Kuan sekali lagi membuat seluruh aula terharu. Pak Engha yang masih memegang erat jam tangan itu menatap Kuan dengan tatapan heran dan penuh terima kasih. Pak Tan, setelah berdiskusi singkat dengan Buha, mengangguk setuju. Tawaran Tuan Kuan diterima. Jam tangan itu akan menjadi milik Pak Engha, dan 200.000 akan disumbangkan ke dana amal. Terima kasih Tuan Kuan atas kemurahan hati Anda. Tepuk tangan sekali lagi terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Banyak orang maju untuk memberi selamat kepada Pak Engha dan menjabat tangan Kuan. Suasana di aula sekarang dipenuhi dengan kegembiraan dan kehangatan. Pak Engha yang masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi mendekati Kuan. "Terima kasih nak," katanya. Suaranya bergetar karena emosi. "Kamu tidak tahu betapa berartinya hadiah ini bagiku." Kuan tersenyum, meraih tangan Pak Nga. "Tidak, Anda adalah orang yang harus berterima kasih. Cerita Anda telah mengingatkan saya tentang nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup. Di dunia yang sibuk ini, kita sering melupakan hal-hal sederhana
namun berharga seperti rasa terima kasih dan rasa hormat. Anda telah membantu saya mengingatnya. Saat pelelangan berakhir, Pak Nga diundang ke atas panggung. Dia berdiri di sana dengan jam tangan di tangannya, di depan ratusan orang yang bertepuk tangan. Pak Tan berdiri di sampingnya, berkata, "Hadirin sekalian, hari ini kita telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa." Sebuah jam tangan antik tidak hanya menghasilkan sejumlah besar uang untuk amal, tetapi juga memberi kita pelajaran yang tak ternilai tentang kasih sayang dan rasa terima kasih. Pak Ngah telah menunjukkan kepada kita bahwa nilai sebenarnya dari suatu benda tidak terletak pada harganya, tetapi pada kenangan dan pelajaran yang dibawanya. Pak Ngah dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih. Saya hanya seorang pria tua yang miskin, tidak memiliki apapun selain kenangan dan pelajaran dari kehidupan. Hari ini, saya diingatkan bahwa itu adalah hal yang paling berharga. Terima kasih semuanya telah memberi saya kesempatan untuk berbagi cerita saya. Dan terima kasih telah memberi saya keyakinan pada kebaikan manusia. Ketika Pak Ngah turun dari panggung, banyak orang datang untuk menjabat tangannya dan memeluknya. Tidak ada lagi yang memandangnya dengan penghinaan atau kecurigaan. Sebaliknya, mereka memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman. Kuan mendekati Pak Ngah sekali lagi. "Tuan, saya punya proposal. Saya menjalankan yayasan amal kecil yang didedikasikan untuk membantu orang tua yang kesepian. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami, berbagi cerita dan pelajaran Anda dengan orang lain. Bagaimana menurut Anda?" Pak Ngah menatap Kuan dengan heran, lalu tersenyum dan mengangguk. "Jika cerita saya dapat membantu seseorang, saya dengan senang hati akan membagikannya." Saat pelelangan berakhir, Pak Ngah meninggalkan aula dengan suasana hati yang sama sekali berbeda dari saat dia masuk. Dia bukan lagi pria tua yang kesepian dan miskin. Dia telah menjadi sumber inspirasi, simbol rasa terima kasih dan kasih sayang. Jam tangan antik itu sekarang aman di tangannya, bukan hanya sebagai kenang-kenangan, tetapi juga sebagai pengingat akan kekuatan kebaikan dan kemanusiaan. Dia tahu bahwa mulai saat ini, hidupnya akan memasuki babak baru, babak yang penuh makna dan tujuan. Dalam beberapa hari berikutnya, kisah tentang pria tua miskin dan jam tangan antik menyebar ke seluruh kota. Itu muncul di surat kabar, dibagikan di media sosial, dan menjadi bahan pembicaraan semua orang. Banyak orang datang menemui Pak Ngah, ingin mendengar langsung cerita itu darinya. Kuan, seperti yang dijanjikan, mengundang Pak Ngah untuk bergabung dengan yayasannya. Dia mulai pergi ke panti jompo, pusat komunitas, dan bahkan sekolah untuk berbagi ceritanya. Setiap kali dia menceritakannya, dia merasa seperti menghidupkan kembali saat-saat itu, dan kegembiraan dalam dirinya semakin besar ketika dia melihat ceritanya menyentuh hati orang lain. Suatu hari, ketika dia sedang bercerita di pusat lansia, seorang wanita tua memegang tangannya dan berkata, "Terima kasih Tuan, cerita Anda telah memberi saya harapan. Saya pikir pada usia ini, kita tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Tetapi Anda telah membuktikan bahwa pengalaman dan pelajaran kita masih sangat berharga." Kata-kata itu menyentuh Pak Ngah secara mendalam. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita sendiri, dan dalam setiap cerita ada pelajaran berharga. Yang penting adalah belajar mendengarkan dan berbagi. Sementara itu, Kuan juga mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan amal dan semakin menyadari bahwa membantu orang lain memberinya kegembiraan dan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, ketika Kuan mengantar Pak Ngah pulang setelah berbicara, dia bertanya, "Nak,
Mengapa kamu memutuskan untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli jam tangan untukku?" Kuan terdiam beberapa saat, lalu menjawab, "Sebenarnya, kakek saya juga dulunya adalah seorang pembantu seperti Anda. Dia mengajari saya bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang mereka miliki, tetapi pada apa yang mereka berikan. Erita Anda, saya seperti melihat bayangan kakek saya. Saya ingin melakukan sesuatu untuk menghormati semangat itu." Pak Engha mengangguk, tersentuh oleh pengakuan Kuan. Dia menyadari bahwa setiap tindakan kebaikan dapat menciptakan efek riak, jauh melampaui apa yang kita bayangkan. 6 bulan setelah pelelangan, sebuah acara khusus diadakan di pusat kebudayaan kota, tempat cerita Pak Engha dimulai. Itu adalah peluncuran dana beasiswa baru yang disebut beasiswa jam antik untuk siswa yang kurang mampu tetapi selalu berusaha untuk unggul dalam hidup. Pak Engha dan Kuan berdiri di atas panggung, bersama-sama memberikan beasiswa pertama. Ketika dia melihat wajah-wajah cerah para siswa, Pak Engha merasakan hatinya hangat yang tidak biasa. Dia menyadari bahwa hidupnya memiliki makna baru, tidak hanya sebagai pendongeng, tetapi juga sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara pelajaran lama dan impian baru. Setelah upacara, ketika semua orang telah pergi, Pak Ha dan Kuan duduk di kursi di aula yang kosong. Jam tangan antik, yang kini telah menjadi simbol dana beasiswa, ditempatkan dengan hormat di atas meja di depan mereka. Apakah Anda pernah berpikir bahwa jam tangan tua dapat menciptakan begitu banyak hal baik? Pria tua itu tersenyum, mengelus permukaan kaca jam tangan itu. Nah, itu bukan pekerjaan jam tangan. Itu berkat orang-orang baik seperti Anda, seperti mereka yang hadir di pelelangan hari itu. Jam tangan ini hanyalah benda mati, tetapi telah menghubungkan hati, dan itulah keajaibannya. Kuan mengangguk, merenungkan kata-kata Pak Nga. Anda benar. Mungkin itu adalah pelajaran paling berharga yang kita pelajari dari cerita ini. Bahwa nilai sebenarnya tidak terletak pada materi itu sendiri, tetapi pada koneksi dan makna yang kita ciptakan. Mereka duduk diam beberapa saat, mengagumi jam tangan itu bersama-sama. Detak yang teratur mengingatkan mereka bahwa waktu terus berjalan dan setiap saat adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baik. "Tahukah kamu, Pak Engah?" Tiba-tiba berkata, "Saya telah menjalani hidup yang panjang, mengalami banyak pasang surut. Ada saat-saat ketika saya pikir saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Tetapi kemudian saya menyadari, pengalaman, pelajaran yang saya pelajari selama bertahun-tahun, itu adalah hadiah paling berharga yang dapat saya berikan kepada generasi berikutnya." Kuan meraih tangan Pak Nga, suaranya tulus. "Dan itulah yang telah Anda lakukan, Tuan. Anda telah memberi kami, para siswa itu, dan seluruh komunitas ini hadiah yang tak ternilai. Itu adalah pelajaran tentang rasa terima kasih, ketekunan, dan kepercayaan pada hal-hal baik dalam hidup." Pak Nga tersenyum, merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada usia 78 tahun, dia tidak pernah merasa hidupnya begitu berarti. Dia menyadari bahwa tidak ada kata terlambat untuk membuat perbedaan, untuk menginspirasi orang lain. Saat mereka bersiap untuk pergi, Kuan tiba-tiba bertanya, "Tuan, apa pendapat Anda tentang masa depan? Tentang apa yang dapat kita lakukan selanjutnya?" Pak Nga berhenti, berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tahukah kamu, Nak, saya pikir kita harus terus menyebarkan cerita ini. Bukan hanya cerita tentang jam tangan, tetapi cerita tentang kekuatan kebaikan, tentang hubungan antara manusia. Mungkin kita bisa menulis buku atau membuat program untuk berbagi cerita serupa."
Karena saya percaya bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak untuk diceritakan, pelajaran yang layak untuk dibagikan. Kuan mengangguk setuju. Matanya berbinar dengan ide baru. Itu ide yang bagus, Tuan. Kita dapat mulai dengan mencari cerita serupa di komunitas. Cerita tentang kebaikan, tentang mengatasi kesulitan, tentang tindakan kecil yang membuat perubahan besar. Dan kita dapat menggunakan cerita itu untuk menginspirasi lebih banyak orang. Saat mereka berjalan keluar dari aula, matahari terbenam mulai turun di atas kota. Tetapi di dalam hati Pak Ngeha dan Kuan, cahaya baru bersinar. Cahaya harapan, kepercayaan pada masa depan dan kekuatan cerita yang dapat mengubah hidup. Dalam beberapa bulan berikutnya, Pak Nga dan Kuan mulai mewujudkan ide mereka. Mereka menyelenggarakan pertemuan komunitas, mengundang orang untuk berbagi cerita mereka sendiri. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang berpartisipasi, tetapi secara bertahap, jumlah peserta bertambah. Mereka mendengar tentang seorang gadis muda yang mengatasi penyakitnya untuk mengejar mimpinya menjadi seorang dokter. Mereka mendengarkan kisah seorang pria yang kehilangan segalanya dalam kebakaran, tetapi masih menemukan kekuatan untuk memulai kembali. Setiap cerita membawa pelajaran, sumber inspirasi. Kuan menggunakan keterampilan bisnisnya untuk mengubah cerita-cerita ini menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Potongan-Potongan Kemanusiaan. Dengan cepat menjadi buku terlaris, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Meskipun telah berusia 80 tahun, terus berkeliling untuk berbagi ceritanya dan mendengarkan cerita orang lain. Dia menyadari bahwa setiap kali dia menceritakan kembali ceritanya, dia belajar sesuatu yang baru. 1 tahun setelah peluncuran dana beasiswa, mereka menyelenggarakan acara besar untuk merayakannya. Ratusan orang hadir, termasuk mereka yang telah menerima beasiswa, mereka yang telah berbagi cerita mereka, dan banyak lainnya yang terinspirasi oleh proyek tersebut. Ketika Pak Ngha melangkah ke atas panggung, seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Dia melihat ke bawah ke arah kerumunan, merasa hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia memulai pidatonya. Teman-teman terkasih, setahun yang lalu, saya hanyalah seorang pria tua yang miskin dengan kenangan berharga tentang jam tangan antik. Hari ini, saya berdiri di sini, di depan Anda semua, bukan karena saya spesial, tetapi karena kita semua spesial. Setiap orang memiliki cerita untuk diceritakan, pelajaran untuk dibagikan. Jam tangan antik itu mengajari saya bahwa waktu adalah hal yang paling berharga. Tetapi Anda, orang-orang luar biasa yang saya temui selama setahun terakhir, telah mengajari saya bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada waktu. Itu adalah hubungan antara manusia, cerita yang kita bagikan, dan pelajaran yang kita pelajari dari satu sama lain. Setiap cerita yang kita ceritakan, setiap tindakan kecil kebaikan, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Bukan hanya kehidupan penerima, tetapi juga kehidupan pemberi. Saya telah belajar bahwa memberi bukan hanya tentang uang atau materi. Terkadang, kata-kata penyemangat, pelukan, atau hanya mendengarkan bisa menjadi hadiah yang paling berharga. Saya telah menjalani hidup yang panjang, tetapi saya tidak pernah merasa hidup begitu berarti seperti tahun lalu. Setiap hari, saya bangun dengan bahagia, mengetahui bahwa hari ini saya akan mendengar cerita baru, bertemu orang baru, belajar pelajaran baru. Anda, kaum muda yang telah menerima beasiswa, Anda tidak hanya menerima dukungan keuangan, Anda menerima tanggung jawab untuk terus menyebarkan semangat memberi, rasa terima kasih, dan kepercayaan pada hal-hal baik dalam hidup.
Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di sini. Terima kasih telah berbagi cerita Anda, karena telah mendengarkan cerita orang lain, dan karena percaya bahwa cerita-cerita ini dapat membuat perbedaan. Ingatlah bahwa kita masing-masing adalah bagian dari gambaran besar kemanusiaan, dan hanya ketika kita terhubung satu sama lain, berbagi satu sama lain, gambaran itu menjadi lengkap dan indah. Ketika Pak Ngah menyelesaikan pidatonya, seluruh aula sekali lagi berdiri dan bertepuk tangan. Banyak orang menyeka air mata, tersentuh oleh kata-kata tulusnya. Kuan melangkah ke atas panggung, memeluk Pak Ngah. Dia memegang mikrofon dan berkata, "Tuan dan semua orang di sini, setahun yang lalu kita memulai perjalanan ini dengan jam tangan antik. Hari ini, kita telah menciptakan sebuah gerakan, sebuah komunitas orang-orang yang percaya pada kekuatan berbagi dan terhubung. Kami ingin mengumumkan bahwa, mulai tahun depan, beasiswa jam antik tidak hanya akan tersedia untuk siswa. Kami akan memperluas program ini, menciptakan peluang bagi semua orang, dari segala usia, untuk dapat mengejar impian mereka, untuk belajar dan mengembangkan diri mereka sendiri. Karena kami percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berkembang." Seperti yang telah dibuktikan Pak Ngah, pada usia 78 tahun, dia masih dapat memulai perjalanan baru dan menciptakan dampak positif pada kehidupan banyak orang. Pengumuman ini disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak orang di kerumunan berpelukan, berbagi kegembiraan dan harapan. Saat upacara berakhir, Pak Ngah dan Kuan berdiri di luar aula, menyaksikan matahari terbenam di cakrawala. Pak Ngah menoleh ke Kuan dan berkata, "Nah, aku telah menjalani hidup yang panjang, tetapi aku tidak pernah merasa masa depan begitu cerah." Kuan mengangguk setuju. "Ya, Tuan. Dan itu berkat Anda, berkat cerita Anda, yang telah menunjukkan kepada kami bahwa tidak ada kata terlambat untuk membuat perbedaan, untuk berbagi dan terhubung." Mereka berdiri di sana, diam-diam menyaksikan matahari terbenam. Hati mereka dipenuhi dengan harapan dan kepercayaan pada masa depan. Kisah mereka, yang dimulai dengan jam tangan antik di pelelangan, kini telah menjadi sumber inspirasi bagi ribuan orang. Dan mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang, perjalanan berbagi, menghubungkan, dan menyebarkan hal-hal baik dalam hidup. Saat mereka berjalan, detak pelan jam tangan antik masih terdengar dari aula, mengingatkan semua orang bahwa setiap saat yang berlalu adalah kesempatan untuk menciptakan keajaiban, untuk menulis cerita baru, dan untuk menghubungkan hati bersama. Dan begitulah, kisah pria tua miskin dan jam tangan antik tidak hanya berhenti pada momen tak terduga di pelelangan, tetapi telah menjadi awal dari sebuah gerakan, sumber inspirasi bagi banyak orang untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih banyak berbagi dan terhubung. Ini mengingatkan kita bahwa terkadang hal-hal yang tampaknya terkecil dapat menciptakan dampak terbesar, dan bahwa dalam diri kita masing-masing memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan positif, tidak peduli usia atau keadaan kita.